Kaum muslimin sejak dahulu telah mencermati dengan tajam perbedaan mendasar antara penganut agama Yahudi dan penganut agama Nasrani dalam memandang kitab-kitab yang mereka klaim berasal dari wahyu Tuhan. Dalam pandangan para ulama dan ilmuwan muslim, hubungan antara Taurat dan Injil bukan sekadar persoalan teologis, tetapi juga merupakan cerminan dari sikap manusia terhadap wahyu yang datang secara bertahap melalui para rasul. Mereka menjelaskan bahwa ketika Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, wahyu itu adalah hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Namun, seiring berjalannya waktu, kitab tersebut banyak mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan oleh tangan manusia, sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran, bahwa di antara mereka ada yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata ini dari Allah, padahal itu bukan darinya. Maka dari sinilah kaum muslim memandang bahwa Taurat yang ada pada masa sekarang bukan lagi murni sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ketika datang Nabi Isa membawa Injil sebagai penyempurna dan pembenar terhadap Taurat, sebagian kaum Yahudi menolak keras ajarannya. Mereka menolak karena Injil mengandung pembaharuan terhadap hukum lama dan menekankan pada nilai-nilai kasih, rahmat, dan keimanan yang lebih dalam, bukan sekadar bentuk lahiriah hukum. Para ilmuwan muslim memandang penolakan ini bukan semata karena alasan teologis, tetapi juga karena kebanggaan rasial dan fanatisme terhadap garis keturunan Bani Israel yang merasa bahwa kenabian hanya pantas berada di tengah mereka. Al-Quran mencatat bahwa sebagian besar dari mereka telah membunuh para nabi dan menolak rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka, ketika datang Isa putra Maryam dengan bukti dan mukjizat yang jelas, mereka justru menuduhnya pendusta, bahkan berusaha menyalibnya. Para cendekiawan muslim seperti Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, dan Al-Ghazali menjelaskan bahwa keimanan orang Nasrani terhadap Taurat sebenarnya menjadi bukti bahwa mereka mengakui kenabian Musa dan wahyu yang diturunkan kepadanya. Namun, pengakuan mereka terhadap Taurat tidak diiringi dengan pemahaman yang benar terhadap isi dan maknanya. Mereka mengimani bahwa Taurat adalah wahyu, tetapi mereka tidak menerapkan hukum yang terkandung di dalamnya secara utuh karena mereka menggantinya dengan penafsiran baru berdasarkan ajaran Paulus yang mengubah banyak konsep ajaran Isa. Dengan demikian, dalam pandangan ulama Islam, baik kaum Yahudi maupun Nasrani sama-sama telah menyimpang, meski dalam arah yang berbeda. Kaum Yahudi menolak wahyu yang datang sesudah Musa, sementara kaum Nasrani menerima wahyu Taurat, tetapi menambahkan keyakinan yang tidak bersumber dari ajaran Isa, seperti doktrin ketuhanan Yesus dan Trinitas. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa An-Nihal menjelaskan bahwa jika orang Yahudi benar-benar beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa, maka mereka seharusnya beriman pula kepada Nabi Isa, sebab dalam Taurat terdapat nubuat dan kabar gembira tentang datangnya seorang nabi setelah Musa yang akan menyempurnakan hukum. Tetapi karena mereka telah menyelewengkan makna ayat-ayat tersebut dan menafsirkan sesuai hawa nafsu, mereka pun menolak Isa dan menganggapnya pendusta. Demikian pula, seandainya orang Nasrani benar-benar memahami Injil yang asli, mereka akan mengenali kabar tentang kedatangan Rasul terakhir dari keturunan Ismail yang dijanjikan oleh Isa. Namun, karena Injil telah diubah dan dihapuskan bagian-bagian pentingnya, maka mereka pun kehilangan petunjuk tentang datangnya Nabi Muhammad yang sebenarnya telah disebut oleh para nabi sebelumnya. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa perbedaan sikap antara Yahudi dan Nasrani dalam mengakui kitab satu sama lain adalah akibat dari penyakit hati dan kerakusan terhadap kekuasaan agama. Kaum Yahudi menolak Injil karena mereka khawatir kedudukan mereka sebagai pemimpin Bani Israel akan tergeser. Sedangkan kaum Nasrani mengakui Taurat karena mereka ingin menegaskan
bahwa ajaran mereka memiliki akar wahyu yang sah dari para nabi sebelumnya. Dalam konteks sejarah, pengakuan ini juga berfungsi untuk memberi legitimasi pada ajaran Isa di mata bangsa Yahudi yang telah terbiasa dengan syariat Musa. Namun, sebagaimana dicatat oleh ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi, pengakuan tersebut tidak berarti penerimaan penuh, karena dalam praktiknya, kaum Nasrani banyak menghapus hukum-hukum Taurat dan menggantikannya dengan sistem baru yang diatur oleh gereja. Al-Quran menegaskan posisi yang seimbang terhadap kedua kitab tersebut. Allah berfirman bahwa Dia menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia, tetapi kitab yang terakhir, Al-Quran, diturunkan untuk membenarkan dan mengoreksi penyimpangan yang telah terjadi. Dalam pandangan para mufasir, ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak Taurat dan Injil sebagai wahyu, tetapi menolak versi yang telah diubah. Maka, ketika umat Islam mengatakan bahwa mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yang dimaksud adalah keimanan terhadap bentuk aslinya yang murni dari Allah, bukan terhadap versi yang telah diselewengkan oleh tangan manusia. Ilmuwan Muslim klasik sering menyinggung fakta bahwa Injil bukanlah satu kitab tunggal sebagaimana Al-Quran, melainkan kumpulan tulisan para murid dan pengikut Isa yang baru ditulis puluhan tahun setelah wafatnya sang nabi. Mereka menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Isa sebenarnya tidak keluar dari hukum yang dibawa Musa, tetapi hanya melunakkan sebagian hukum yang telah disalahgunakan oleh orang Yahudi. Karena itu, dalam pandangan mereka, penolakan orang Yahudi terhadap Injil tidak lain adalah bentuk keingkaran terhadap pesan yang sejatinya telah mereka terima sejak masa Musa. Selain itu, Al-Ghazali dalam risalahnya menjelaskan bahwa sumber penolakan itu berakar pada kesombongan spiritual. Menurutnya, kaum Yahudi telah menganggap diri mereka bangsa pilihan secara mutlak dan tidak mungkin Allah mengutus nabi dari luar garis keturunan tertentu, sehingga ketika Isa datang tanpa ayah dan tanpa dukungan para pemimpin agama Yahudi, mereka tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia menilai bahwa kesalahan mereka bukan hanya menolak nabi baru, tetapi juga menolak kebenaran yang tampak jelas. Sementara kaum Nasrani, karena terlalu berlebihan dalam memuliakan Isa, akhirnya terjatuh dalam kesesatan lain, yaitu menjadikan beliau sebagai Tuhan. Maka dua kelompok ini sama-sama melampaui batas, yang satu dengan menolak keras, yang lain dengan menuhankan manusia. Dalam pandangan para ulama seperti Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, perbedaan antara kedua umat itu mencerminkan dua bentuk penyimpangan manusia terhadap wahyu. Yahudi menggambarkan kelompok yang menolak kebenaran karena kesombongan dan kepentingan duniawi, sementara Nasrani menggambarkan kelompok yang berlebih-lebihan dalam beragama hingga melampaui batas ajaran para nabi. Oleh sebab itu, Al-Quran menyebut umat Islam sebagai umat yang wasat, yakni umat yang pertengahan, tidak menolak wahyu dan tidak pula menuhankan makhluk. Para ilmuwan Muslim juga mengkaji secara historis bagaimana kitab-kitab tersebut disusun. Mereka menemukan bahwa kitab Taurat yang ada sekarang adalah hasil dari berbagai redaksi yang ditulis oleh para ahli setelah masa pembuangan di Babilonia, sedangkan Injil terdiri dari 4 versi yang masing-masing memiliki perbedaan dalam silsilah, peristiwa, bahkan perkataan Isa. Fakta ini menurut mereka memperkuat firman Allah bahwa sebagian ahli kitab telah mengubah kalimat dari tempatnya. Maka, menurut pandangan Islam, sikap orang Yahudi yang menolak Injil tidak bisa dibenarkan, sebab wahyu Allah tidak mungkin dibatasi oleh satu nabi, sementara sikap orang Nasrani yang menerima Taurat namun tidak mengikuti seluruh hukumnya pun dianggap bentuk ketidakkonsistenan dalam beriman kepada wahyu. Para mufasir klasik menyebut bahwa ketika Isa datang, ia tidak membawa agama baru, melainkan meluruskan kembali ajaran Musa yang telah diselewengkan.
Namun kaum Yahudi menolak karena mereka sudah terlanjur mengubah agama menjadi alat kekuasaan. Dalam hal ini, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa penolakan terhadap nabi berikutnya berarti penolakan terhadap pesan Tuhan itu sendiri, sebab seluruh nabi datang dengan membawa tauhid yang sama. Maka kaum Nasrani yang menerima Taurat tetapi tidak menerima Al-Quran sebenarnya mengulangi kesalahan yang sama seperti kaum Yahudi. Mereka mengakui nabi sebelumnya tetapi menolak nabi sesudahnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, sikap yang benar terhadap wahyu adalah menerima seluruh rasul dan kitab yang diturunkan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang beriman berkata, "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, serta kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka." Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa Islam datang bukan untuk menolak ajaran sebelumnya, melainkan untuk menyempurnakan dan mengembalikannya kepada kemurnian semula. Dengan demikian, para ilmuwan Muslim menilai bahwa pengakuan orang Nasrani terhadap Taurat hanyalah setengah dari kebenaran, sedangkan penolakan orang Yahudi terhadap Injil adalah bentuk keingkaran total terhadap wahyu Allah. Keduanya berangkat dari akar yang sama, yaitu ketidakmauan tunduk pada kehendak Tuhan yang mengutus nabi sesuai hikmahnya. Islam datang untuk menutup rantai wahyu itu dengan penegasan bahwa seluruh kitab terdahulu telah digenapi dan disempurnakan oleh Al-Quran. Maka, bagi para ilmuwan Muslim, kebenaran yang sejati hanya terletak pada penerimaan terhadap seluruh wahyu tanpa memisahkan satu dari yang lain, sebab menolak satu nabi berarti menolak semuanya. Para ulama Muslim yang meneliti sejarah kitab dan perbedaan antara Yahudi dan Nasrani menegaskan bahwa persoalan ini tidak sekadar perbedaan teologis, melainkan menyangkut tabiat manusia dalam menghadapi wahyu. Mereka berpendapat bahwa setiap kali Allah mengutus rasul untuk memperbaharui keimanan manusia, sebagian umat akan menolak karena tidak ingin kehilangan kedudukan duniawi, sementara sebagian lain akan berlebihan hingga menambah sesuatu yang tidak diperintahkan. Dalam konteks ini, kaum Yahudi dianggap mewakili golongan yang menolak pembaharuan, sedangkan kaum Nasrani menjadi contoh dari golongan yang berlebih-lebihan dalam menafsirkan wahyu. Keduanya, menurut ilmuwan Muslim, menjadi dua wajah dari penyimpangan terhadap kebenaran yang satu. Al-Quran menyebut bahwa orang-orang Yahudi telah mengubah kalimat dari tempatnya dan menyembunyikan sebagian isi kitab. Tafsir ini dipahami oleh ulama sebagai peringatan bahwa pemeliharaan wahyu bukan hanya dalam bentuk tulisan, melainkan juga dalam menjaga makna dan penerapan hukumnya. Ketika Injil datang membawa ajaran tentang pembersihan jiwa dan ketaatan batin, orang Yahudi justru menolaknya karena mereka sudah terbiasa dengan ritual yang kaku tanpa ruh keimanan. Mereka menilai bahwa ajaran Isa terlalu lembut, padahal maksudnya adalah mengembalikan hukum pada tujuan sejatinya, yaitu memperbaiki hati manusia. Dalam catatan sejarah yang dikaji para ilmuwan Muslim, penolakan ini bahkan berujung pada persekongkolan dengan penguasa Romawi untuk menyingkirkan Isa, meskipun Allah menyelamatkannya dari makar mereka. Sementara itu, kaum Nasrani yang menerima Taurat melakukan hal lain yang juga dinilai keliru oleh para ahli Islam. Mereka mengakui bahwa Taurat adalah kitab Allah, tetapi dalam praktik keagamaannya, mereka menempatkannya di bawah ajaran baru yang diubah oleh para pendeta dan murid-murid yang datang kemudian. Ajaran tentang ketauhidan yang murni menjadi kabur karena masuknya unsur filsafat Yunani dan pengaruh penyembahan berhala yang menyusup ke dalam teologi gereja.
Para ulama Muslim seperti Ibn Taimiyah dan Al-Juwaini memandang bahwa pengakuan terhadap Taurat oleh kaum Nasrani hanyalah formalitas sejarah, bukan keyakinan yang tulus terhadap wahyu yang asli. Sebab, jika mereka benar-benar berpegang pada Taurat, tentu mereka tidak akan menetapkan ketuhanan bagi Isa atau menjadikan manusia sebagai perantara pengampunan dosa. Sebagian ahli sejarah Muslim menguraikan bahwa perbedaan sikap Yahudi dan Nasrani terhadap kitab suci juga berakar pada perubahan sosial yang terjadi setelah masa kenabian. Ketika Bani Israel kehilangan kemerdekaannya akibat penjajahan asing, mereka mulai menutup diri dan membangun sistem hukum yang ketat untuk menjaga identitas mereka. Dari sinilah muncul kelompok ahli Taurat yang berkuasa atas masyarakat. Mereka merasa terancam ketika Isa datang dengan seruan moral dan keimanan yang langsung kepada Tuhan tanpa perantara mereka. Maka, penolakan terhadap Injil juga merupakan bentuk pertahanan terhadap struktur kekuasaan agama yang telah mapan. Sementara kaum Nasrani yang lahir dari kalangan rakyat jelata dan pengikut Isa memerlukan legitimasi spiritual sehingga mereka mengakui Taurat untuk membuktikan kesinambungan ajaran mereka. Namun, kemudian membuat penyesuaian agar sesuai dengan kondisi politik Romawi yang berkuasa pada masa itu. Para ilmuwan Muslim memandang peristiwa ini sebagai contoh nyata bagaimana wahyu dapat terdistorsi ketika bersentuhan dengan kepentingan manusia. Wahyu seharusnya membimbing manusia kepada kebenaran yang murni, tetapi bila ia dijadikan alat pembenaran kepentingan dunia, maka maknanya berubah. Inilah sebabnya Islam datang dengan Al-Quran sebagai penutup wahyu yang dijaga langsung oleh Allah dari perubahan. Menurut para ulama, pengakuan Islam terhadap kitab sebelumnya bukanlah sekadar penghormatan sejarah, melainkan pengakuan terhadap pesan ilahi yang universal, yaitu tauhid dan ketaatan kepada Allah tanpa menyekutukannya. Para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa penolakan Yahudi terhadap Injil pada dasarnya sama dengan penolakan terhadap Al-Quran, karena pola pikir yang melandasinya tidak berubah. Mereka menolak nabi yang datang setelah nabi mereka dengan alasan bahwa wahyu sudah cukup dan tidak perlu disempurnakan lagi. Sementara itu, Nasrani yang mengakui Taurat tetapi menolak Al-Quran pun melakukan kekeliruan yang serupa. Mereka menerima sebagian wahyu dan menolak sebagian lainnya. Padahal Allah telah berfirman bahwa orang yang beriman tidak boleh memisahkan antara satu rasul dan rasul lainnya. Maka dalam pandangan ulama Islam, hanya umat yang mengikuti petunjuk Al-Quranlah yang benar-benar menjaga kesatuan risalah para nabi. Sebagian mufasir menulis bahwa dalam Taurat asli terdapat nubuat tentang seorang nabi yang akan datang dari keturunan saudara mereka, yaitu keturunan Ismail. Ini menunjukkan bahwa penolakan Yahudi terhadap nabi-nabi setelah Musa bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena keangkuhan. Ketika mereka melihat kenabian berpindah dari garis keturunan mereka kepada bangsa Arab, mereka menolak untuk mengakuinya. Sikap ini kemudian diwarisi oleh sebagian kaum Nasrani yang menolak keras ajaran Muhammad meskipun kitab mereka sendiri menyebutkan kabar kedatangannya. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa pola ini adalah cermin dari keinginan manusia untuk mempertahankan kehormatan golongan, bukan kebenaran. Dalam penjelasan Al-Baqilani, perbedaan antara Yahudi dan Nasrani sebenarnya memperlihatkan bahwa mereka saling membatalkan satu sama lain. Yahudi menganggap Injil bukan wahyu dan Isa bukan nabi. Sementara Nasrani menganggap Taurat benar, namun menolak hukum-hukumnya. Maka dari dua arah yang berlawanan itu, keduanya terjerumus dalam kebingungan. Islam datang dengan posisi yang menegaskan kebenaran kedua kitab pada asalnya, sekaligus menolak penyimpangan yang muncul kemudian. Ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai tasdik dan muhaimin, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi penjaga atasnya.
Sebagian ahli tafsir seperti Al-Tabari menulis bahwa kaum Yahudi pada masa Nabi Muhammad sering mendebat kaum Muslim dengan mengaku sebagai pewaris Taurat. Padahal mereka telah lama meninggalkan isi sebenarnya. Mereka membaca ayat-ayat yang memerintahkan beriman kepada Nabi yang akan datang, namun berpura-pura tidak mengetahuinya. Sedangkan kaum Nasrani, meskipun mereka berpegang pada kasih dan pengampunan, justru menolak keras ketika diingatkan bahwa ajaran Isa menyeru kepada pengesaan Allah tanpa perantara. Para ulama melihat ironi di sini. Yahudi menolak rahmat yang datang melalui Injil, dan Nasrani menolak kebenaran yang datang melalui Al-Quran. Padahal keduanya berasal dari sumber yang sama. Menurut para ilmuwan Muslim, akar persoalan tersebut tidak akan pernah terselesaikan kecuali dengan kembali kepada wahyu yang terakhir, sebab hanya di dalamnya kebenaran terdahulu telah disempurnakan tanpa terpengaruh oleh perubahan manusia. Mereka menegaskan bahwa Islam bukan agama baru, melainkan kelanjutan dari risalah semua nabi yang pernah diutus. Maka, ketika Islam mengakui Taurat dan Injil, itu bukan dalam bentuk teks yang telah diubah, melainkan dalam bentuk wahyu yang asli sebelum tercampur oleh tangan manusia. Dengan demikian, kebenaran yang dibawa oleh Muhammad bukanlah kebenaran baru, melainkan pengembalian seluruh ajaran kepada titik asalnya yang murni, yaitu pengesaan Allah dan ketaatan kepadanya. Para ulama juga menjelaskan bahwa jika kaum Nasrani benar-benar beriman kepada Taurat, seharusnya mereka beriman pula kepada Al-Quran, karena di dalam Taurat disebut bahwa Allah akan mengutus nabi dari bangsa lain yang akan mengajarkan hukum yang baru. Begitu pula, jika kaum Yahudi beriman kepada wahyu yang asli, tentu mereka akan mengenali tanda-tanda kerasulan Isa dan Muhammad. Tetapi karena keimanan mereka telah bercampur dengan hawa nafsu dan kepentingan dunia, maka mereka menolak kebenaran yang datang dari luar kelompok mereka. Pandangan ini diulang oleh banyak ilmuwan Muslim yang melihat bahwa sikap selektif terhadap wahyu adalah tanda lemahnya keikhlasan dalam beriman. Dengan demikian, perbedaan antara Yahudi dan Nasrani dalam mengakui atau menolak kitab suci menurut pandangan ilmuwan Muslim adalah akibat dari penyimpangan spiritual dan intelektual. Mereka tidak menolak karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau menerima kebenaran yang menuntut perubahan diri dan pengorbanan kedudukan. Islam kemudian hadir sebagai penutup seluruh perselisihan ini dengan membawa kitab yang tidak dapat diubah oleh tangan manusia, menjaga kemurnian wahyu dari segala bentuk penyimpangan yang menimpa kitab-kitab sebelumnya. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, inilah hikmah terbesar mengapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai penutup risalah dan penjaga seluruh kebenaran yang telah diwahyukan sebelumnya. Para ulama dan pemikir Muslim juga menyoroti bahwa dalam sejarah panjang peradaban Bani Israel, penyimpangan terhadap wahyu seringkali muncul ketika mereka mengganti perintah Allah dengan penafsiran para rabbi dan ahli hukum yang lebih mengutamakan tradisi dibanding makna spiritual. Mereka menjadikan kitab suci sebagai alat kebanggaan etnis dan sarana mempertahankan identitas politik. Dalam hal ini, para cendekiawan Islam melihat bahwa penolakan Yahudi terhadap Injil bukanlah semata karena mereka tidak percaya pada wahyu baru, melainkan karena mereka takut kehilangan monopoli atas konsep kenabian. Mereka menolak karena menganggap Isa berasal dari kalangan yang tidak memiliki otoritas keagamaan, bahkan ibunya pun dianggap rendah karena bukan dari keluarga imam. Dengan demikian, penolakan terhadap Injil menurut ilmuwan Muslim adalah penolakan terhadap hikmah Allah yang memilih utusan berdasarkan ilmu dan kehendaknya, bukan berdasarkan garis keturunan. Sedangkan kaum Nasrani, dalam pandangan ulama Islam, jatuh pada kesalahan yang berlawanan. Mereka menerima wahyu yang datang setelah Taurat, tetapi menafsirkan isi wahyu itu secara berlebihan hingga mencabut makna aslinya. Mereka menambahkan unsur mistik dan filsafat yang tidak pernah diajarkan Isa.
Para ilmuwan Muslim seperti Ar-Razi menegaskan bahwa Injil sejatinya berisi seruan agar manusia memperbarui iman dan membersihkan hati dari kesombongan, bukan untuk mengganti tauhid menjadi doktrin ketuhanan tiga serangkai. Akan tetapi, ketika ajaran Isa tersebar di tengah bangsa-bangsa Romawi, unsur budaya dan kepercayaan lokal ikut memengaruhi tafsir mereka terhadap wahyu. Dari sinilah muncul percampuran antara ajaran samawi dan mitologi manusia. Ilmuwan Muslim memandang bahwa hubungan antara Yahudi dan Nasrani terhadap kitab satu sama lain ibarat dua kutub yang sama-sama menjauh dari keseimbangan wahyu. Kaum Yahudi terlalu menekankan hukum hingga mengabaikan ruh kasih dan iman, sedangkan kaum Nasrani terlalu menekankan kasih hingga melupakan keadilan hukum. Menurut para pemikir Islam, keseimbangan antara hukum dan rahmat hanya ditemukan dalam ajaran Al-Quran, karena ia menyatukan syariat yang tegas dengan kelembutan hati. Dari sinilah Islam disebut agama yang lurus, tidak condong ke ekstrem hukum yang kering, dan tidak pula tenggelam dalam kelembutan yang berlebihan. Beberapa ilmuwan Muslim pada masa pertengahan seperti As-Suyuti dan Ibn Katsir juga menegaskan bahwa perbedaan antara Yahudi dan Nasrani dalam memandang kitab suci membuktikan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami misi para nabi. Nabi tidak datang untuk menegakkan kemegahan suku atau bangsa, tetapi untuk membimbing hati manusia agar mengenal Tuhannya. Namun, sejarah menunjukkan bahwa baik Yahudi maupun Nasrani menjadikan agama sebagai simbol kebanggaan kelompok. Yahudi menolak nabi baru karena tidak sejalan dengan garis suku mereka, sementara Nasrani mengagungkan nabi mereka melebihi batas kemanusiaannya. Pandangan seperti ini dianggap sebagai dua bentuk kesalahan besar dalam memahami hakikat kenabian. Para cendekia Muslim juga meneliti sisi rasional dari perbedaan itu. Mereka berpendapat bahwa logika iman menuntut konsistensi. Jika seseorang beriman kepada wahyu, maka ia harus menerima seluruhnya tanpa menyeleksi berdasarkan hawa nafsu. Ibnu Hazm menulis bahwa menerima Taurat tetapi menolak Injil berarti mengingkari bagian dari kebenaran, sama halnya dengan menerima Injil tetapi menolak Al-Quran, karena seluruh wahyu berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Maka menolak sebagian berarti meragukan kebijaksanaan sang pemberi wahyu. Dalam pandangan mereka, hal ini menunjukkan kelemahan akal dan ketidaktulusan dalam beriman. Selain itu, ilmuwan Muslim klasik juga mengamati hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk keagamaan kedua umat tersebut. Dalam sejarah Romawi, Injil diubah agar lebih dapat diterima oleh kekaisaran yang berkuasa. Dogma disusun sedemikian rupa agar mendukung stabilitas politik dan pengaruh gereja. Sementara itu, kaum Yahudi setelah mengalami pembuangan dari tanah suci memperkuat batas-batas hukum mereka agar tidak larut dalam budaya asing. Maka, keduanya menjadikan wahyu bukan lagi sebagai pedoman mutlak, tetapi sebagai alat untuk bertahan dalam situasi sosial politik. Pandangan ini sering ditekankan oleh para ulama tafsir bahwa agama yang telah dipengaruhi kepentingan dunia tidak akan mampu memelihara kemurnian wahyu. Dalam tulisan para teolog Muslim seperti Al-Biruni dan Ibnu Khaldun, disebutkan bahwa penolakan dan penerimaan terhadap wahyu memiliki pola yang berulang. Setiap kali datang risalah baru yang menuntut pembaharuan moral, umat sebelumnya merasa terusik karena ajaran baru itu mengguncang kenyamanan mereka. Mereka menolak dengan dalih menjaga tradisi, padahal sesungguhnya karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Demikian pula dengan Bani Israel yang menolak Isa, dan kemudian sebagian Nasrani menolak Muhammad. Ilmuwan Muslim menilai bahwa ini adalah tabiat manusia yang telah diingatkan dalam Al-Quran, bahwa kebanyakan mereka tidak mau mengikuti kebenaran kecuali jika sesuai dengan keinginan diri. Para mufasir juga menjelaskan bahwa penolakan Yahudi terhadap Injil bukan hanya menolak seorang nabi, melainkan menolak janji Allah
yang telah disebut dalam kitab mereka sendiri. Dalam pandangan Islam, setiap nabi datang membawa pesan yang sama, yaitu seruan kepada tauhid. Maka, menolak Isa berarti menolak ajaran Musa, karena keduanya menyeru kepada Tuhan yang satu. Demikian pula, menolak Muhammad berarti menolak Isa, karena Isa telah memberi kabar tentang kedatangannya. Ulama menegaskan bahwa rantai wahyu tidak terputus dan setiap kitab adalah kelanjutan dari yang sebelumnya. Karena itu, Islam tidak melihat Taurat dan Injil sebagai kitab asing, melainkan bagian dari risalah yang satu. Hanya saja sebagian manusia merusak sambungannya dengan menolak nabi setelah nabi mereka. Dalam diskursus ilmiah para sarjana Muslim, perbandingan ini sering dijadikan dasar untuk menjelaskan kedudukan Islam sebagai agama penengah. Islam tidak menolak keberadaan kitab-kitab sebelumnya dan tidak pula menelan mentah-mentah seluruh isinya tanpa penilaian. Islam menerima wahyu aslinya dan menolak penyimpangannya. Hal ini menunjukkan keseimbangan akal dan wahyu, serta kemampuan Islam untuk menghormati sejarah spiritual umat manusia sambil menegakkan kebenaran yang abadi. Para ilmuwan Muslim menyebut sikap ini sebagai bentuk kematangan iman, sebab ia menggabungkan pengetahuan, keadilan, dan ketegasan dalam satu pandangan yang utuh. Selain itu, para pemikir seperti As-Sa'di dan Al-Qasimi menekankan bahwa Islam menegur keras sikap umat sebelumnya yang memecah wahyu menjadi bagian-bagian. Mereka mengingatkan bahwa manusia tidak berhak menentukan mana kitab yang diterima dan mana yang ditolak, karena wahyu adalah amanah yang diturunkan dari langit untuk seluruh umat manusia, bukan milik suatu kaum saja. Dalam pandangan ini, Yahudi dan Nasrani hanyalah dua contoh dari kegagalan manusia menjaga keikhlasan terhadap amanah tersebut. Oleh sebab itu, Islam hadir dengan prinsip bahwa seluruh kitab yang benar bersumber dari satu Tuhan dan hanya dapat dipahami secara sempurna melalui kitab terakhir yang menyatukan semuanya. Dengan demikian, pandangan ilmuwan Muslim terhadap perbedaan Yahudi dan Nasrani dalam memandang Taurat dan Injil bukan hanya kritik sejarah, tetapi juga pelajaran moral bagi umat manusia. Mereka menunjukkan bahwa menolak wahyu karena keangkuhan sama bahayanya dengan menerima wahyu lalu mengubahnya sesuai selera. Keduanya membawa manusia jauh dari petunjuk ilahi. Oleh karena itu, Islam menegaskan agar manusia beriman kepada seluruh rasul dan kitab yang diturunkan, serta menjadikan Al-Quran sebagai ukuran kebenaran bagi semua wahyu yang pernah ada. Sebab hanya dengan cara itu, manusia dapat menjaga hubungan yang lurus antara dirinya dan Tuhannya, tanpa terjebak dalam fanatisme suku, ras, atau tradisi yang telah menggelapkan hati banyak umat sebelum datangnya cahaya petunjuk terakhir itu. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, hubungan antara pengakuan Nasrani terhadap Taurat dan penolakan Yahudi terhadap Injil juga mengandung dimensi psikologis dan spiritual yang mendalam. Mereka melihat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan bentuk ibadah lama ketika wahyu baru datang dengan membawa perubahan. Taurat bagi orang Yahudi telah menjadi bagian dari kebanggaan mereka, bukan sekadar kitab petunjuk. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai firman Tuhan yang harus ditaati, tetapi sebagai simbol identitas bangsa yang membedakan mereka dari umat lain. Karena itu, ketika Injil datang dengan semangat universal dan menyeru kepada seluruh manusia tanpa membedakan suku dan ras, mereka merasa terusik dan menolaknya. Dari sudut pandang ulama Islam, inilah bentuk kebanggaan duniawi yang menutupi hati dari cahaya kebenaran. Para ahli tafsir menambahkan bahwa penolakan Yahudi terhadap Injil tidak dapat dilepaskan dari rasa iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada orang yang mereka anggap tidak layak. Isa datang tanpa dukungan lembaga keagamaan, tanpa pangkat kenabian yang diwariskan dari keluarga imam, dan tanpa kekayaan duniawi. Hal-hal inilah yang membuat mereka tidak mampu menerima
bahwa seseorang yang lahir dari seorang wanita sederhana bisa menjadi utusan Tuhan. Mereka menilai kenabian sebagai warisan sosial, bukan sebagai pilihan ilahi. Dalam hal ini, ilmuwan Muslim menilai bahwa penolakan itu bukan karena kekurangan bukti, tetapi karena keangkuhan hati yang menolak tunduk kepada kebijaksanaan Allah. Sementara itu, kaum Nasrani yang mengakui Taurat namun menolak sebagian hukum-hukumnya memperlihatkan bentuk penyimpangan lain yang lebih halus. Mereka menerima dasar keimanan dari Taurat tetapi tidak mempertahankan aturan dan syariatnya. Mereka menganggap bahwa kedatangan Isa telah menghapus seluruh hukum Musa. Padahal dalam ajaran Islam, Isa tidak datang untuk menghapus hukum, melainkan untuk menyempurnakannya. Para ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pengakuan tanpa pelaksanaan adalah bentuk keimanan yang lemah. Sebab iman yang benar harus diikuti dengan ketaatan. Maka pengakuan Nasrani terhadap Taurat hanya memiliki nilai sejarah, bukan keimanan sejati, karena mereka menolak isi hukum yang terdapat di dalamnya. Para cendekia Muslim juga melihat adanya aspek kontradiksi di antara kedua kelompok itu. Yahudi menolak nabi yang datang sesudah Musa, sedangkan Nasrani menerima Musa tetapi menolak nabi setelah Isa. Dengan kata lain, kedua-duanya menolak sebagian kebenaran. Dalam perspektif Islam, hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hakikat risalah, sebab setiap wahyu adalah bagian dari rangkaian kebenaran yang tidak terpisah. Para nabi bukanlah pesaing satu sama lain, melainkan pembawa risalah yang saling melengkapi. Maka, menolak satu nabi berarti memutus rantai keimanan itu sendiri. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam mukaddimahnya bahwa peradaban yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan akan kehilangan kesucian wahyu. Ia menulis bahwa setiap kali ajaran samawi dikuasai oleh struktur sosial dan politik, maka ia akan berubah bentuk menjadi tradisi dan dogma yang kaku. Hal ini terjadi pada bangsa Yahudi yang menjadikan Taurat sebagai undang-undang ras mereka, dan pada bangsa Nasrani yang menjadikan Injil sebagai dasar kekuasaan gereja. Pandangan ini dipertegas oleh ulama seperti Asy-Syahrastani yang menyebut bahwa konflik teologis antara keduanya pada hakikatnya hanyalah perebutan otoritas atas nama Tuhan. Islam kemudian datang bukan untuk ikut dalam perselisihan itu, melainkan untuk mengembalikan wahyu kepada tempat asalnya, yaitu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan milik golongan tertentu. Para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa perbedaan ini menjadi ujian bagi manusia dalam mengenali kebenaran. Mereka menegaskan bahwa wahyu yang benar selalu menuntut manusia untuk melepaskan kebanggaan diri dan menundukkan akal kepada kebenaran yang datang dari Tuhan. Kaum Yahudi gagal melakukannya karena mereka mengukur kebenaran berdasarkan garis keturunan dan status sosial. Sedangkan kaum Nasrani gagal karena mereka membiarkan emosi cinta dan pengagungan terhadap nabi melampaui batas yang ditetapkan oleh wahyu. Keduanya kehilangan keseimbangan antara akal dan iman. Islam datang dengan ajaran yang menempatkan akal sebagai alat memahami wahyu, bukan sebagai penguasa atas wahyu. Sebagian besar ulama Muslim juga membahas bahwa penolakan Yahudi terhadap Injil memiliki dampak panjang terhadap sejarah keimanan mereka. Sejak masa itu, mereka hidup dalam keterasingan spiritual karena menutup diri dari wahyu yang datang kemudian. Mereka tetap menanti Mesias, padahal Isa telah datang membawa kabar kebenaran itu. Namun, karena mereka menolak tanda-tanda yang jelas, mereka pun terjerumus dalam penantian yang tidak berujung. Ilmuwan Muslim menilai bahwa hal ini menunjukkan akibat dari menolak wahyu. Manusia akan terus mencari kebenaran di luar dirinya, tetapi tidak akan menemukannya karena telah menutup pintu hati. Sementara kaum Nasrani yang menerima Taurat justru terjebak dalam pemujaan berlebihan terhadap Isa hingga menghilangkan makna ketuhanan yang sejati.
Mereka berpindah dari kesalahan menolak Nabi kepada kesalahan menuhankan Nabi. Dalam pandangan para ilmuwan Islam, dua kesalahan ini berakar dari sebab yang sama, yaitu kegagalan manusia memahami posisi makhluk di hadapan Sang Pencipta. Nabi hanyalah hamba yang diberi wahyu, bukan bagian dari keilahian itu sendiri. Maka, baik penolakan Yahudi maupun pengagungan Nasrani sama-sama merupakan bentuk ketidakmampuan mengenali hakikat tauhid yang murni. Ulama tafsir juga menulis bahwa di antara rahmat Allah adalah diturunkannya Al-Quran untuk meluruskan penyimpangan yang telah terjadi di antara kedua umat tersebut. Al-Quran membenarkan apa yang benar dari kitab sebelumnya dan menolak bagian yang telah diselewengkan. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk tidak menolak kitab terdahulu, tetapi juga tidak mengikutinya secara buta. Pandangan ini menunjukkan kedewasaan intelektual dalam memahami sejarah wahyu. Islam tidak hanya menegaskan kebenaran masa lalu, tetapi juga memberikan ukuran yang pasti agar manusia dapat membedakan wahyu yang asli dari tambahan manusia. Para ilmuwan Muslim bersepakat bahwa pengakuan terhadap kitab sebelumnya harus diiringi dengan penerimaan terhadap seluruh risalah yang datang sesudahnya. Sebab, keimanan tidak dapat dibagi menjadi potongan-potongan. Bila seseorang mengakui Musa, maka ia harus mengakui Isa. Bila ia mengakui Isa, maka ia harus mengakui Muhammad. Karena Allah yang menurunkan kitab itu satu, maka menolak sebagian berarti meragukan kesempurnaan kehendaknya. Inilah dasar pandangan Islam yang menuntut kesatuan keimanan terhadap seluruh rasul dan kitab. Dengan pandangan ini, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa Islam tidak datang untuk menolak sejarah keagamaan sebelumnya, melainkan untuk memulihkan maknanya. Taurat dan Injil dalam wujud aslinya merupakan bagian dari rantai wahyu yang suci. Namun karena tangan manusia telah merusak sebagian isinya, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna yang terjaga dari perubahan. Sebab itu, Islam memandang Taurat dan Injil bukan sebagai kitab asing, melainkan sebagai cermin masa lalu dari kebenaran yang kini dipantulkan sempurna melalui Al-Quran. Dan selama manusia masih memandang wahyu dengan kacamata kebanggaan kelompok, mereka akan terus mengulang kesalahan Yahudi dan Nasrani. Yang satu menolak karena sombong, yang lain berlebih karena cinta tanpa ilmu.